Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, Alhamdulillah pada kesempatan yang hari ini kita melanjutkan pop-up kelas bengkel riset yang diselenggarakan oleh RSA UGM bekerja sama dengan Kepatan FKKMK UGM. Oke, pada kesempatan kali ini terima kasih sekali teman-teman Bapak Ibu yang ada luring di ruang kelas 501 pun teman-teman yang ada di Zoom. Selamat datang. Kita di pop up kelas materi ketiga. Pada kesempatan kali ini topiknya adalah topik terkini riset klinis. Nah, tentunya ini teman-teman sepertinya ini pemain lama. Nah, kemarin sudah mengikuti pop up kelas yang materi pertama terkait dengan dinamika penelitian klinik. Kemudian terakhir kemarin adalah mulai riset dari mana? Kemarin Bu Sinta telah menyampaikan terkait dengan bagaimana memilih topik. Nah, saat ini kita akan disediakan oleh Mbak Kiki isu-isu yang terkini terkait dengan riset klinis itu apa. Oke, saya akan memperkenalkan di Bu Kiki ini. Bu Rizky Puji Agustin Eskepnes, MSc, saat ini beliau bertugas di Komite Keperawatan RSA UGM, beliau sangat aktif di organisasi baik nasional maupun internasional. Nanti beliau akan menyampaikan banyak hal terkait dengan keanggotaan di internasional juga. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin monggo Mbak Kiki, waktu dan tempat kami persilahkan nanti 15 menit. Teman-teman monggo silahkan yang punya pertanyaan, dikip dulu, dicatat dulu. Nanti saat sesi diskusi silahkan nanti bisa ditanyakan. Oke, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Yani. Saya agak canggung karena dimoderatori oleh Bukabak. Ya, selamat siang teman-teman semua ini yang hadir, ya, yang hadir luring. Ini tadi sebenarnya ada Dokter Dewi. Saya mau menyapa Dokter Dewi, mau join tapi ada yang dari PSIK dan ada Ibu pejabat yang tidak pede sama penontonnya, diannya. Nah, oke. Nah, saya hari ini kebagian tugas. Kalau ternyata tugasnya kali saya diminta untuk menyampaikan topik terkini untuk riset klinis. Sebenarnya awalnya tadi saya nulis judulnya adalah penelitian klinis keperawatan. Pesertanya bukan cuma perawat ternyata. Oke, nanti kita langsung lanjut saja. Berarti ini nanti ada tren-trennya karena kita di healthcare provider banyak singgungan. Jadi kalau di dalam tadi isinya ada banyak tentang keperawatan. Ini ada Mbak Lulu, saya cek. Halo, Mbak. Nah, ini beliau ini juga banyak riset nih, banyak ide-idenya itu banyak. Tapi mungkin ada beberapa peserta tuh, ibu sekalian, bapak. Nah, itu yang sama seperti saya kemarin. Ketika di kelas pertama, Bu Sinta sempat bercerita, ada orang idenya banyak tapi terus nggak jadi. Idenya banyak, tapi ternyata menuliskannya agak susah. Nah, sekarang jadi kita nanti bahas emerging pattern, apa-apa yang kira-kira bisa muncul di clinical studies dan riset. Lanjut. Ini dibuka dengan quote saya. Jadi quote-nya, bukan pantun, dari saya nggak bisa pantun. Jadi di sini every great nursing innovation, jadi ada inovasi keperawatan itu dimulai dengan satu pertanyaan klinis. Kita punya banyak pertanyaan, kadang nggak jadi penelitian, bukan di sini. Jadi semakin banyak pertanyaan, ini nanti isinya kita akan punya semakin banyak inovasi. Kemungkinan-kemungkinan inovasi akan makin muncul. Nah, inovasi keperawatan yang hebat, yang keren itu dimulai dari satu pertanyaan klinis. Ini nanti yang kita munculkan. Next deh, kenapa kita butuh ada riset klinis? Kenapa kita butuh ada penelitian? Termasuk di keperawatan. Karena ini kita lihat dari role-nya. Kalau kita itu ada riset klinis, itu nanti harapannya
penelitian-penelitian ini nanti bisa meningkatkan mutu, meningkatkan em, quality dari teaching hospital. Karena kita ada di RSAUGM, sakit universitas terutama teaching hospital. Alhamdulillah ada Ibu eh, Kak Ins dan Kabak riset akademik. Nah, ini kenapa di RSA ini kita butuh banyak penelitian untuk meningkatkan kualitasnya, untuk meningkatkan mutu pelayanan kita ke pasien. Terus ada inovasi dan edukasi. Inovasi ini riset yang di RSA ini nanti untuk mensupport bukan cuma untuk pelayanannya tapi untuk akademisnya karena kita juga teaching hospital. Banyak adik-adik mahasiswa, banyak researcher yang masuk ke kita. Nah, riset ini yang kita galakkan di sana supaya hasilnya nanti bisa mempengaruhi atau mungkin ada perubahan itu tadi. Ada perubahan, muncul inovasi baru diagnosis, terapi, dan cara kita memanage pasien kita. Tambahannya lagi, bukan cuma memanage pasien, karena ternyata pun ada stase manajemen. Jadi bagaimana cara kita bekerja, ini nanti dinilai dari publikasi atau riset-riset kita juga. Ada evidence based practice, kita jelas. Ini akan dimulai dari riset. Mulai dari pertanyaan, kemudian ada riset, terus muncul hasil. Dan encourage research partisipan. Kita ada hibah, kita ada bengkel riset supaya partisipannya healthcare provider yang biasanya sudah capek di pelayanan, kita datang kerjakan pulang. Nah, nanti ada motivasi untuk melakukan riset. Partisipasi dari tim kita itu nanti bisa datang juga. Next, Mas. Ini adalah realitanya. Foto ini teman-teman perawat dengan Pak Dir dan Bu Dir. Ini ternyata websitenya RSA. Saya cari perawat yang sedang riset. Nggak ada foto perawat sedang riset itu. Adanya perawat sedang keras dan lain-lain. Ini ada Mbak Novia yang dari WPI. Perawat yang sedang edukasi cuci tangan itu ada. Perawat sedang riset itu behind the scene. Kita rahasia. Rahasia tapi harus berimpact. Jadi kalau realita di lapangannya di RSA, contoh. Jadi banyak masalah klinis berulang. Berulang terus akhirnya, oh kita coba mengatasi. Terus sudah dilakukan banyak hal, tindakan perawat itu banyak. Tapi nggak ada ilmiahnya. Sudah banyak berubah, apakah didokumentasikan, ditulis, kadang yang juga agak berat di sisi kita. Terus ide inovatif sering muncul dari pengalaman klinis. Ini adalah powernya teman-teman yang ada di klinisi. Kita itu melihat banyak kasus, orangnya beda-beda. Nah, kalau ditingkatkan lagi dengan juga lihat penelitian yang lain, kolaborasi dengan teman-teman akademisi, kemudian ada teman-teman mahasiswa. Nah, ini akan semakin meningkat lagi. Terus pertanyaan sederhana bisa menjadi awal. Kalau yang kemarin di kelas pertama ada Mas Yoyon, belum join ini, Mas Yoyon yang sedang kuliah. Nah, kalau Mas Yoyon ini, saya itu ada ide, tapi terus merasa kayaknya ndak layak atau terasa sederhana. Tapi contoh yang kemarin juga dari Bu Sinta di kelas kedua. Bahkan personel izin, kalau bisa menemukan kepentingannya apa dan ini fungsinya, dampaknya apa, itu bisa mendapatkan grant internasional. Nah, terus fokusnya apakah grant? Oh, ilmu. Nah, terus ada tantangan. Belum semua ide ternyata bisa jadi penelitian. Nah, antara kelayakannya atau kita kadang yang jujur Bu Sinta, Bu Yani, idenya itu banyak. Tapi akhirnya eksekusinya dan kadang perawat, terutama ini karena kita di keperawatan ya, teman-teman perawat itu agak under appreciate diri sendiri, underestimate. Ini terlalu gampang kayaknya, tapi terus akhirnya nggak dilakukan. Terus kita melihat penelitian yang lain, poster presentasi, oral presentasi, cuma begitu doang. Dia cuma begitu doang tapi ditulis. Anda ngomong
begitu doang kayak sudah paling pinter tapi nggak ada publikasi. Nah ini, nah jadi teman-teman perawat kita itu sebenarnya banyak yang dilakukan, banyak ide, tapi kelemahan memang di sisi menulis. Nah nanti kita lihat di kelas-kelas kelis yang selanjutnya. Next. Nah karena saya tadi terkait topik apa, nanti di belakang akan ada list topik, tapi kan kayak wah narasumbernya kok ngasih contekan gitu langsung ngarah kan. Jadi ini kita mengajak teman-teman untuk bagaimana berpikirnya dulu. Kita kalau mau cari topik, satu ternyata mengamati masalah nyata di lapangan. Kita itu sering ketika operan, kok pasien ini mengalami hal ini, kira-kira kenapa? Nah, ini sering. Terus ini kok berulang terus ya, dekubitus nggak baik-baik padahal dia sudah di kayak tempe goreng diwalik, itu diwalik terus bahkan dipekan tapi kok selalu muncul. Nah, ini kan bisa dijadikan. Jadi karena masalah yang di lapangan. Terus ada analisis data dan indikator mutu rumah sakit. Kalau teman-teman ada yang di tim PIC mutu menghitung indikator angkanya adanya laporan ujungnya. Tapi di situ kalau kita ada indikator, artinya indikator itu kita akan selalu punya data. Hanya rutin ada dan di situ nanti kita bisa melakukan lebih mudah mencari data karena memang sudah rutin diwajibkan. Terus yang harus dilakukan bisa ambil dari sana. Refleksi pengalaman pribadi dan diskusi tim ini berawal dari yang tadi, mengamati salah. Terus telusuri penelitian dan tren terkini. Seperti yang hari ini, nanti kita akan sampaikan tren terkini terkait penelitian. Nah, telusuri penelitian ini, kadang teman-teman mungkin yang, aku bukan akademisi, jadi aku ndak tahu yang namanya Google Scholar. Atau Google Scholar, Google dipakai untuk mencari hal-hal yang viral, FYP dan lain-lain. Nah, Google Scholar ada, terus ada engine yang lain. Apakah kenal? Nanti kalau ikut keris akan kenal. Jadi nanti ada checklist apa saja sih search engine yang bisa dijadikan untuk penelitian. Terus gunakan pendekatan Pico. Ini dulu ketika kita zaman mahasiswa, Piko sampai sudah ujian ada membuat hanya untuk membuat pertanyaan penelitian. Nah, sekarang ketika kita sudah lama di pelayanan, sudah mulai terdengar, oh ada riset, ada hibah riset, kita perkenalkan lagi dengan metode pendekatan Piko ini. Kita punya masalah tadi, punya pengalaman-pengalaman, terus nanti bagaimana caranya supaya jadi pertanyaan penelitian. Kita perkenalkan yang pendekatan ilmiahnya. Terus kolaborasi dengan unit terkait. Unit terkait ini, kalau tadi dekubitus, oh ternyata ini masuk di indikator. Terus saya akhirnya kerjasamanya dengan siapa? Nah, kalau ternyata angka VAP, ventilator acquired pneumonia. Nah, ini apakah mau mencolek Mbak Novia yang di PPI atau Bu Husna yang menghandle bundles-bundles VAP atau yang lainnya malah ke IT saja gimana? Aku mau ngambil yang data-data di posisi yang sudah tercatat di EHR. Nah, ini bisa nanti masuk ke sana. Terus fokus pada dampak praktisnya. Kita sekarang kalau yang di pelayanan, kalau tadi merasa ini hanya hal yang kecil, terlalu sederhana, tapi yang kita pikirkan adalah kalau aku melakukan ini, mengambil topik ini, kesimpulannya nanti apakah bisa aku pakai di praktekku sehari-hari. Dimulai dari itu dulu tidak masalah. Karena kita butuhnya adalah kadang itu tadi, perawat, klinisi yang sudah lama di pelayanan, ujung-ujungnya adalah underestimate dirinya sendiri. Karena dia sudah terpapar setiap hari tentang ini. Ah, ini wes biasa. Tapi ternyata kita butuh melakukan penelitiannya. Next. Nah, kalau orang belum kenal Piko, atau sudah 10 tahun yang lalu saya mahasiswanya, amnesia. Jadi Piko, Piko itu populasi, intervensi,
comparison atau pembandingnya, dan outcome atau hasil yang mau dicapai. Kita butuh pertanyaan penelitian, itu tadi, yang bawah ini ternyata mendapatkannya itu dari banyak hal, dipecah-pecah-pecah. Keuntungan kalau kita mecah-mecah seperti ini juga, nanti kalau kita mau mencari literatur review, mencari yang akan kita jadikan referensi apa, ilmunya apa, itu nanti kita bisa pakai sebagai keyword. Yang masuk di search engine itu adalah keyword-keyword yang potongan-potongan ini. Jadi contoh saya, populasi pasien dengan diabetes. Kalau biasa merawat pasien dengan diabetes, saya ingin melihatnya pasien diabetes, saya ingin melihatnya pasien hipertensi, oh saya ingin melihatnya pasien kritis, atau anak-anak dengan problem tertentu. Ini adalah populasi. Kemudian intervensinya. Intervensi di sini tidak selalu apa yang akan kita lakukan ke pasien. Kita mikirnya kan intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh pasiennya gitu. Jadi di sana ada edukasi misal. Ini yang mau kita cari impact-nya. Intervensi. Edukasi penyuntikan insulin berbasis video. Video. Terus comparison atau pembandingnya edukasi yang konvensional. Kalau ternyata aku tidak mau membandingkan kok, ini adalah hal yang baru. Kita tidak perlu mengisi, tidak masalah. Kemudian ada outcome-nya. Apakah tadi intervensi atau tindakan yang mau kita cari itu meningkatkan kepatuhan terapi? Atau ternyata angka kesembuhan, mortalitas, lama rawat di ICU, stres keuangan. Siapa tahu bisa itu bisa dipakai. Nah, itu di sana. Terus dari yang ini ternyata Piko itu hasil pertanyaannya bentuknya pertanyaan penelitian. Kalau kita yang biasa penelitian bab satu terus sampai ditutup dengan pertanyaan penelitian. Nah, apakah edukasi penyuntikan insulin berbasis video? Nah, sudah masuk ke sana lebih efektif dibandingkan edukasi konvensional dalam peningkatan kepatuhan terapi pasien dengan DM. Jadi itu ulah alik dari pikonya itu tadi terus bisa jadi pertanyaan penelitian. Next, Mas. Ini sudah masuk bocoran biar cepat diskusinya nanti. Jadi ini bocorannya. Kalau kita cek, ternyata di sisi keperawatan ini yang ada di Zoom bisa lihat enggak ya? Terlalu kecil-kecil. Nah, mulai tahun 2010 sampai 2025, ini berapa tahun? 15 tahun. Hanya semacam ini ternyata. Jadi kalau di fokus atau tema utamanya, kalau di sisi keperawatan itu mulai dari yang aspek dasar, asuhan keperawatan dasar yang biasa kita lakukan sehari-hari. Terus ada kepatuhan protokol, kualitas pelajaran dan pendidikannya. Ini sering sekali dijadikan penelitian. Identifikasi kesesuaian. Nah, nanti dari SPO 1, 2, 3 di rumah sakit ada 200 SPO, 200 penelitian. Bisa sebenarnya. Nah, di sana itu ketika tahun 2010-2015 trennya adalah tentang asuhan dasar keperawatan. Kemudian ada perilaku perawat kerja, ternyata sejak 10 tahun, 15 tahun yang lalu problemnya sama di keperawatan, burnout dan lain-lain. Terus di sana metode seperti apa dan perkembangan catatannya apa? Karena ketika awal itu penelitian banyak pada pengamatan, pengukuran gapnya. Makanya ada aturan, ada ilmu baru, ada SPO baru, kemudian dicek kondisi lapangan. Ini terkait gap ketika awal itu. Terus di 2015-2020, wah ini lumayan banyak. Jadi isu-isu mulai bergulir. Yang dilihat apa? Perubahan kebijakan dari pemerintah. Di sana ternyata ngomongin tentang malnutrisi, stunting. Nah, itu bisa masuk di sana. Ada penelitian maternal, perinatal, kehamilan, terus metode-metode mulai bermunculan. Jadi para dosen-dosen, akademisi yang sekolah keluar, masuk
pulang balik ke Indonesia, terus muncul yang di luar kok berbeda dengan di kita ya. Nah, ini akhirnya dijadikan topik juga. Bedanya apa? Muncul fenomena-fenomena lain. Muncul yang fenomenologi grounded theory yang zaman dulu Florence Nightingale dan jujur ada kalau di transkultural nursing itu Leninger, Leninger itu saya ketika mahasiswa saya menghirup udara yang sama dengan beliau karena ternyata dulu saya mikirnya para ilmuwan yang punya grounded teori di keperawatan itu pada zaman Florence Nightingale yang oh di Inggris zaman kapan gitu. Sekarang sudah meninggal teorinya hanya tersisa teori. Ternyata ketika sekolah 2004 beliau meninggalnya 2012. Berarti beliau masih ngajar dan lain-lain ketika saya juga mahasiswa. Wah, keren sekali. Terus Jane Watson masih hidup sekarang. Nah, ini. Jadi semua-semua hal yang seperti itu ternyata bisa dijadikan. Terus perkembangan catatan ketika sebelum tahun 2020, produktivitas publikasi mulai meningkat. Isunya tidak hanya isu yang saat ini ada di pelayanan kita, tapi juga mulai masuk yang dari luar. Oh, ternyata kita secara teknologi mulai gampang mengambil data-data yang dari luar. Bisa saling compare, benchmarking. Nah, rumah sakit yang di Indonesia dengan rumah sakit yang ada di Singapura. KK Hospital Elizabeth, kok kita nggak bisa sih? Terus akhirnya muncul, kok pasien banyak yang keluar negeri? Oh ini dimunculkan oleh pemerintah lagi ya kan? Terus akhirnya Indonesia kenapa tidak bisa? Tuh? Pasiennya kenapa banyak yang keluar tidak di kita? Terus 2020, 2022 zaman COVID. Semua penelitian waktu itu trennya memang COVID. Karena saya ingat sekali ketika di Inggris pun kita mau penelitian tidak boleh ke pasien. Semua penelitian di hold yang dapat izin hanya penelitian yang terkait COVID. Karena kita kebutuhan mencari treatment dan bagaimana memanage COVID itu. Jadi kalau nanti ada pandemi, mungkin itu adalah langkah mendapatkan publikasi internasional. Eh, Nah, ada di sana. Semua tren bisa dilihat. Terus mulai 2023 sampai sekarang, ternyata fokusnya adalah di kesehatan mental dan ketahanan. Jadi mulai yang ada resilience-nya perawat. Kemudian kalaupun di keperawatan, di kemahasiswaan juga kita mental health research itu mulai digaungkan. Nah, project mulai muncul di sana, mulai melek bahwa mental health itu penting. Tidak hanya di teman-teman medis, psikologis, dan lain sih, tapi di keperawatan kita akan terus ikut dengan perkembangan itu. Terus muncul pengembangan kepemimpinan perawat. Kepemimpinan perawat terkait leadership-nya. Ini sebenarnya awalnya dampak dari yang tahun-tahun sebelumnya. Lagi-lagi mungkin si peneliti akhirnya melihat permasalahan ketika pandemi COVID. Oh, kita kekurangan tenaga sekali. Semuanya akhirnya beberapa standar diturunkan atau ada yang memang di skip. Kuliahnya online, Bu. Jadi prakteknya kurang, dijadikan alasan. Nah, terus untuk melihat itu, akhirnya dari sisi manajemen kita masuk. Jadi bagaimana nanti akhirnya yang seniornya atau yang sudah pada posisi manajer kepemimpinan mulai melihat bagaimana cara mengatur si lulusan baru ini, tenaga baru yang ada tren khususnya. Terus ada decision making, terutama saat darurat dan trauma, kebutuhan kecepatan dan lain-lain. Terus ada penelitian tentang budaya. Budaya ini pun mulai menggaungkan, karena tadi saya langsung akhirnya transkultural. Transkultural ini besar. Yang membuat besar salah satunya adalah Donald Trump. Kenapa ini akhirnya bisa jadi penelitian, masuk di banyak ranah baik politik, kesehatan, dan bisa masuk di keperawatan? Ternyata mulai ada kasus imigran, mulai dibahas lagi yang seperti itu. Oh, ini bukan sesuatu yang sensitif, tapi sesuatu yang perlu kita bahas dan menimbulkan penelitian atau ada ilmu baru, inovasi di sana. Bahkan kalau di Indonesia, kita sekarang kayak di RSA ya, teman-teman yang di RSA.
Oh, hari ini malah ada Kemenkes kunjungan health tourism. Nah, yang seperti ini, orang yang di luar daerah datang, budayanya akan beda. Impact-nya dengan kita apa? Praktek kita apakah akan ada yang berubah atau tidak? Itu masuk di sini. Ada analisis bibliometrik. Ini kita pencetusnya adalah AI. Kita sudah punya big data. Kita bisa mengambil data banyak dari luar juga. Nah, ini gapnya apa? Ini nanti kita bisa pakai di sana. Jadi kalau di sini mulai ada software-software. Ini saya kenal AI penelitian itu karena dari mahasiswa yang sekolah. Ini saya yang sedang ada S2. Jadi kita sekarang search engine, kemudian penelitian, itu memang kita kalau keluar itu sudah boleh dibantu dengan AI. Tapi apa yang membuat Anda itu lebih canggih daripada AI? Nah, di sana yang akhirnya digaungkan. Bukan masalah AI-nya terus membuat tidak berpikir, tapi dengan AI, saya pernah mencoba Bu Sinta, Bu Yani, dan teman-teman. Eh, Kalau saya mau membuat riset ini mau dibantu nggak? Ini membuat proposal untuk pelatihan nih. Tolong dibuatkan. Ternyata ada referensi yang referensi bodoh. Itu ternyata ada referensi muncul. Jadi kepintaran AI kita itu berdasarkan kepintaran kita yang feeding informasi. Jadi sebenarnya sudah ada referensi yang Vancouver atau Harvard, ada judul dan lain-lain tahunnya. Ketika diklik fiktif itu nggak ada. Oh, jadi hati-hati ya. Nah, jadi semacam itu. Terus ada tuntutan juga karena di tahun-tahun ini eh, ada tuntutan untuk penelitian itu lebih rigor. Jadi kita harus tahu tidak semua penelitian itu bagus. Jadi harus dianalisa apakah penelitiannya itu berkualitas atau tidak. Next, ini yang terjadi dari tahun 2010 sampai 2025. Apakah nanti tidak bisa mengambil top yang sama? Masih bisa. Lihat dari lingkungan sekitar. Terus yang potensialnya ini sampai ke tahun 2030-an lah. Yang kalau di keperawatan yang kemungkinan bisa muncul. Saya nanti mau sekolahnya 2028. Kira risetnya apa? Bisa sebenarnya dipikirkan dari sekarang yang sangat memungkinkan. Jadi terkait nomor satu jelas AI. Ini baru saja muncul, kita masih banyak belajar di sana, dokumentasinya seperti apa, terus ini ada bocoran akhirnya. Di kita saja coding verifikasi itu sudah mulai untuk difeedingkan ke AI. Nah, jadi bagaimana cara kita nanti menulis catatan keperawatan, kondisi rekam medis pasien, supaya agak lebih mudah dan efeknya apa? Apakah mengurangi beban kerja administratif perawatnya atau sama saja ternyata? Kok malah banyak yang salah ini? Nah, bukan berarti nanti jadi nggak bisa dipakai, tapi itu dipakai untuk memperbarui teknologinya supaya semakin membantu kita. Terus ada remote patient monitoring. Nah, ini ICU kita yang selalu dipamerkan keluar. Oh, sudah ada Askom. Ini kita dari nurse station, data-datanya sudah bisa masuk. Kok sudah diteliti? Belum. Ayo teman-teman yang ICU. Nah, ini. Jadi kolaborasi perawat, terus kalau di pemantauan jauh seperti apa. Terus ada smartphone, media sosial, produktivitas perawat. Ini sampai kena kasus etik juga ada. Hati-hati media sosial. Tapi ini bisa. Apakah kalau kita ada penggunaan smartphone, akhirnya ada distraksi ketika bekerja? Apakah nanti ada procrastination, jadi lazy, lebih nanti sajalah. Aku membuat PowerPoint nunggu saat-saat terakhir nanti tanya GPT. Terus ada dampaknya pada keselamatan pasien dan kualitas kerja. Terus ada sistem keperawatan, delivery system yang bagus seperti apa. Ini masuk juga untuk green hospital. Jadi kalau kita kenal green hospital, ternyata ada green nursing juga sekarang. Jadi kalau perawatan itu apakah dia masih akan apa ya, memproduksi limbah atau tidak, ini bisa dikelola atau tidak,
bisa masuk ke sana. Terus kita sedang fokus ke climate change. Di sana ada perubahan iklim dan dampaknya rumah sakit pada tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Ini bisa jadi riset maupun evaluasi PDSA. Pengembangan intervensi perawat mulai dari wellness intervention. Ini yang dulu saya pernah mengalami. Jadi kami itu kelas setiap hari Sabtu itu kan libur. Ternyata disuruh datang. Ini ngapain? Kuliah apa ini? Ternyata hanya untuk tarik nafas, hembuskan, ceritakan seminggu yang lalu ngapain saja. Ternyata itu bisa berpengaruh. Jadi mungkin teman-teman siapa tahu. Kalau saya mahasiswa ternyata mengurangi stres akademisnya dengan cara ini. Ini bisa nggak dilakukan untuk teman-teman perawat yang bekerja di pelayanan sebagai klinisi? Efeknya nanti seperti apa? Karena nanti masuk ke resilience ini. Jaganya 6 hari berturut-turut, terus sudahlah capek nggak datang. Itu ada kalau zaman sekarang. Jadi ini bisa kita cek. Beneran ada nggak sih? Terus bagaimana cara menguranginya? Apakah kita akan sama kayak negara-negara maju nanti? Amerika, Jepang, bahwa tenaga kesehatan nanti akan berkurang, terus akhirnya yang masuk yang dari luar. Nah, yang dari luar adalah dari Indonesia. Nah, ini kalau yang dari Indonesia bagaimana? Apakah nanti orang-orang kita juga keluar, terus akhirnya kita kayak Filipina yang secara domestiknya malah kekurangan, nah, karena mencari rezeki di negara orang. Terus ada edukasi pasien. Hmm. Kita apakah mau pakai WhatsApp, mau pakai virtual, terus ethical issue, karena kita tadi banyak AI juga, dan kualitas layanan, plus kesetaraan akses. Nah, kalau yang kemarin saya ada workshop terkait disaster, nah kalau disaster kita mikirnya pasti wanita, anak-anak, bapak-bapaknya efeknya apa? Nah, semua harus bisa mendapatkan prioritas tertentu sesuai kapasitasnya. Kesetaraan itu tadi. Nah, kita masukkan di sana. Terus kalau yang ada di Jawa, terus ternyata punya kenalan yang ada di mungkin NTT atau yang di Papua, bedanya seperti apa? Jadi bagaimana rumah sakit mengurangi kesenjangan layanannya? Kalau kita ada home care, terus akhirnya punya telemedicine, nah yang bisa ke rumah sakit, karena nanti kalau ke rumah sakit ternyata harus sewa ambulans, manggil ambulans, ambulansnya gratis kok, tapi ternyata dia harus gantian. Nah, terus ketika menunggu di rumah sakit, ternyata dia harus cari makan, meninggalkan pekerjaan. Nah, ini juga akan berbeda bandingan dengan yang bisa langsung datang ke rumah sakit. Terus apa yang bisa dilakukan atau ada program baru apa yang bisa mencakup semuanya ini? Next, sepertinya sudah ditutup materinya. Jadi ini quote lagi. Lagi-lagi karena saya nggak bisa pantun. Jadi perawat yang menanyakan satu pertanyaan itu akan mengubah praktek sehari-hari. Perawat yang akhirnya riset, menuliskan pertanyaan tadi dan menjadikan lebih ilmiah dan ada impactnya, itu yang akan mengubah masa depan. Jadi kalau tidak banyak bertanya, ya akan begitu-begitu saja. Nah, monggo silakan. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Yani. Terima kasih Bu Vicky. Oke, nah, menarik sekali ya tadi quote-nya. Jadi mulai dari satu pertanyaan. Jadi kita harus memberikan pertanyaan dulu. Kemudian dari pertanyaan tersebut kita harus teliti, kemudian bisa jadi inovasi. Karena kalau hanya pertanyaan tidak dijawab, juga tidak akan jadi inovasi. Nah, jadi begitu. Oke, nggak, kita akan buka sesi pertanyaan. Monggo, mau yang dari eh, di luring maupun di daring, monggo silahkan bisa raise hand untuk yang di
Daring saya akan buka dulu yang di daring. Alhamdulillah pesertanya ini kebanyakan memang perawat, namun ini ada peserta yang dari non tenaga kesehatan, ada Mbak Shanti. Nah, beliau ini pas sekolah, jadi nanti monggo silahkan bisa ditanyakan juga terkait dengan topik-topik terkini sehingga nanti mulai dari awal nih ini sudah mulai memetakan kira-kira topiknya ini kalau Mbak Shanti ini di SDM ya, SDM. Nah, ini bagaimana kira-kira topik yang kini dan akan diambil begitu. Nggih, karena belum ada pertanyaan, mungkin saya akan bertanya, Mbak Kiki. Tadi disampaikan bahwa di realitanya kita itu banyak sekali pertanyaan, banyak sekali masalah maksudnya yang berulang tapi tanpa solusi yang ilmiah. Nah, kemudian kemarin saya gabungkan dengan kemarin materinya Bu Sinta bahwa ketika kita memilih topik itu ada topik yang tidak layak untuk diteliti. Salah satunya adalah karena masalah tersebut itu sebenarnya berulang, kemudian itu tidak ada solusi. Nah, kira-kira, nah ini tipsnya untuk kalau kita di ruangan ini pastinya teman-teman di sini baik dari yang di klinis, teman-teman di PPI ini banyak dari teman-teman PPI ini yang hadir di sini. Nah, ataupun teman-teman yang di ruangan di klinis. Nah, ini banyak masalah, tapi ini sebenarnya layak enggak ya diteliti? Itu kira-kira tipsnya apa untuk Israel meyakinkan bahwa oh saya mau meneliti top ini, Israel yakin memang ini nanti akan berdampak. Mungkin pertanyaan pertama ini dulu. Nanti monggo silahkan teman-teman nanti bisa raise hand ya, nanti biar kami sampaikan ke narasumber. Satu-satu Mbak, nanti saya keburu lupa. Ini nanti saya minta backup Bu Sinta loh ya. Eh, Ini ini sebenarnya eh, sempat yang didiskusikan kemarin kan terkait kelayaan. Kelayaan itu juga akan masuk di sini. Oh, karena sudah tidak ada PowerPoint-nya. Nah, kita memilih kita memilih eh, topik itu salah satunya juga layak. Layak ini tidak hanya karena kita memandang dia patut dijadikan publikasi, patut diteliti atau tidak. Tapi kelayakan di situ adalah satu, tadi mungkin yang ada impactnya. Jadi ada solusi. Kalaupun tidak ada solusi berarti gambaran-gambaran, tapi ketika hanya gambar, kasus itu harusnya bukan sesuatu yang, maksud ini baru, gitu. Ini baru. Biasanya itu tidak begini, kayak aneh gitu. Itu kalau untuk gambaran kita ambil. Ada loh kasus yang kayak gini, padahal biasanya ndak ada gitu. Terus layak di sini juga selain tadi ada ininya, kemudian Anda mengambil topik itu misal saya sekolah harus lulus tahun ini. Tapi ternyata dari sisi topiknya ini tidak bisa kalau ini harus long term gitu. Tidak bisa yang hanya eh, tiga bulan sepotong cross sectional terus nggak apa-apa Mas. Ini yang sering saya pakai kuesioner saja karena ini cepet deh. Tapi ternyata ini tidak dipotret dengan kuesioner saja. Nah, itu artinya dia ada topik yang menarik, tapi metodenya yang tidak pas itu juga jadi tidak layak. Terus ada juga yang terkait kemampuan. Maksudnya, saya akan melakukan penelitian area saya nanti seperti ini. Tapi ternyata questionnya atau variabel-variabel yang di dalamnya itu yang out of reach dari kita. Biasnya cukup banyak, bisa dilihat kita tidak mampu masuk ke sana, akhirnya sengaja dihilangkan. Ini juga akan mempengaruhi karena tadi ada riset itu kita tetap tidak semua penelitian yang terpublikasi itu bagus. Jadi tetap ada kualitas. Nah, di sisi kualitas itu nanti ada GBI itu apa ya, Bu? John Brick Institute dia mengeluarkan yang semacam checklist untuk mengecek critical appraisal di evaluasi kualitas. Jadi penelitian ini layak atau tidak layak itu ada poin-poin utamanya yang di sana. Salah satunya juga ada yang terkait metodologi dan lain sebagainya. Terus yang tidak ada solusi ini mungkin akan sama seperti ketika kemarin Bu Sinta menceritakan tentang personal hygiene.
tapi saya bisa mempublikasikan dan melihat bahwa ini penting. Saya punya pendahuluan, latar belakang, dan alasan khusus kenapa ini bisa menjadi sesuatu yang layak. Itu nanti dari kekreatifan si peneliti dan bagaimana detailnya peneliti itu melihat hal yang awalnya dianggap sepele atau tidak layak, ini ternyata bisa dimunculkan dan menghasilkan mungkin dari sisi pembahasannya yang lebih detail dan ada dampak atau ilmu baru yang muncul di sana. Kalau dari saya, ya layak tidak layak itu memang ada yang dicek, tapi ada juga yang cukup subjektif. Em, Hal yang biasa bisa tetap dijadikan penelitian, tapi itu tadi Anda menyorotnya di sisi sebelah mana. Nggih. Kalau dari saya itu, kalau Bu Sinta wonten masukan terkait layak ini susah. J, Bu Kiki, saya rasa jawaban yang disampaikan Bu Kiki tadi saya 100% sepakat, nggih. Nah, cek layak nggak layak itu memang kita butuh banyak diskusi, baik dengan sesama teman klinisi, bahkan juga dari awam. Ya, kemarin tuh kalau saya cerita tentang yang personal hygiene itu betul-betul juga banyak cerita dengan banyak diskusi dengan teman-teman yang sesama mengalami ya anggota keluarga sakit, Mbak, kowe kok ra iso ngopo toh gitu ya. Terus mendapatkan afirmasi loh, tenan loh aku ra mudeng tenan loh. Iso toh ono toh sing jenenge perlet kan betul-betul tidak paham gitu ya. Kemudian ketika mungkin siapa tahu perawat melakukannya di rumah sakit juga tidak terlalu memperhatikan gitu ya. Jadi keterbatasan itu muncul. Oleh karena itu research Bali itu sebenarnya bukan hanya beliau-beliau yang memahami metodologi, tetapi setidaknya kita mendapatkan validasi dari orang-orang awam itu yang terkait tentunya dengan topik Nah, saya tuh sebenarnya tadi malah juga mau nanya ya Bu Gigi, karena saya rasa ini juga ada yang di benak teman-teman klinisi sekalian. Saya sangat senang dengan presentasinya tadi, sangat simpel dan sangat mudah untuk dicerna. Tadi Bu Gigi mengencourage kita untuk yo bertanya, dari bertanya itu, dari ingin tahu itu, kemudian do something about it, walaupun simple gitu. Nah, mungkin kesulitan teman-teman sekalian di klinis itu seringkali rasa bahwa yang beliau punya itu datanya tuh pada skup yang katakanlah kecil gitu. Entah itu skup bangsal atau nggih, ruangan atau itu rumah sakit. Yang kadang-kadang teman-teman terus jadinya ragu. Iki kira-kira dampaknya signifikan nggak ya? Berdampak tidak untuk yang selanjutnya? Generalisability untuk lokasi lain tuh seperti apa lah? Mungkin Bu Kiki kagungan panduan untuk kita yakin gitu ya bahwa topik ini memang siapa tahu juga bisa memberikan dampak untuk lokasi yang lain. Begitu Bu Kiki. Pertanyaannya sulit. Kira yang ini sih mempengaruhi praktekku terserang prakteknya yang ini. Ini pun saya temui banyak Bu, kalau di sisi mahasiswa ada yang sama saya tanyakan kemarin. Judulnya sama persis, kuesionernya sudah didasi berulang, tapi terus ganti. Oh, saya di rumah sakit UGM, saya di Sarjito. Oh, saya ini soalnya rumah sakit daerah, jadi agak beda. Hmm, ya, bagaimana? Ini layak apa enggak? Tapi ternyata bisa dipublikasi. Nah, di situ. Jadi jadi susah. Generalisability-nya itu nanti akan dipengaruhi juga dengan contoh. Kalau tipe-tipenya sama, ada istilahnya em, apa ya? Eh Kesamaan. Kalau di appraisal itu, jadi ada kesamaan subjek, kesamaan populasi. Kemudian ketika hasil ternyata berbeda, kita jadi bisa menemukan juga bahwa oh, ternyata ada poin-poin lain yang membuat ini hasilnya berbeda. Nah, seperti itu. Terus kalau tadi ada teman-teman yang merasa ini penelitiannya simple dan itu saya hanya di rumah sakit saya saja. Bangsal saya saja. Tapi justru di situ, kalau itu bisa keluar hasil, maksudnya ada dokumen, jadi bisa cek. Kalau nanti di yang bangsal bangsal B, bangsal C, kok ini hasilnya sama semua? Oh, sama. Nah, ini bisa dimunculkan jadi
Nah, kalau yang kan ada afirmasi dan ada kalau literatur scooping review itu beberapa penelitian kok hasilnya sama terus nanti dibuat kesimpulannya. Menilai yang bagus yang mana dari penelitian yang bagus-bagus itu akhirnya ada kesimpulannya dan ternyata afirmasi. Oh sama. Kalaupun ternyata bangsal satu 2 3 kok hasilnya beda semua. Nah, itu justru nanti adalah poin pembahasannya. Poin pembahasannya adalah kok dengan instrumen yang sama hasilnya berbeda. Apakah karena ternyata oh subjeknya beda karakteristiknya ini. Berarti pasien anak yang laki-laki dengan anak perempuan itu ada. Nah, ini akan membantu untuk riset yang selanjutnya. Atau karena ini karakteristik respondennya sama persis. Ada kemungkinan apa yang membuat hasilnya berbeda. Mungkin ujung-ujungnya malah instrumen apakah ini benar? Jadi kita melihat dari yang awal lagi. Jangan-jangan kita adalah instrumen sudah turunan ditranslasikan setelah itu dipublish satu tapi oleh mahasiswa dan mungkin kualitasnya kurang bagus atau tadi yang hasil GPI-nya apelnya kurang bagus tapi sudah dijadikan sebagai karena banyak yang pakai jadi kita pakai terus. Nah, di situ nanti bisa dijadikan pembahasan di sana. Jadi jangan kalau saya Bu, terutama karena saya praktisi dan klinisi, Anda tidak usah memikirkan itu dulu. Jadi istilahnya sebenarnya bukan belajar ya. Dimulai dari melakukan riset kecil, kemudian ketika kita sudah tahu alurnya, kita sudah pernah mengalami, itu nanti keberaniannya akan meningkat. Nah, ketika itu semakin besar, oke kita coba publikasi publikasi jurnal RSA. Sudah Sinta 4, bisa. Terus nanti coba lagi, oh targetnya kita perbesar, nanti masuk ke yang Sinta 2 masuk kemana lagi. Nah, itu akan sangat membantu. Soalnya kalau tidak melangkah, jadi satu pertanyaan, kalau tidak membuat satu pertanyaan, tidak akan ada pertanyaan yang lain. Itu tadi. Jalan saja. Oh, kalau nanti lolos hibah, alhamdulillah dijalani. Terus nanti ada lagi, kan semakin latihannya. Nah, saya kembalikan. Pripun Bu Sinta? Oke, terima kasih sekali jawabannya sangat-sangat sudah jelas. Kemudian tadi ada pertanyaan juga meyakinkan kembali bahwa apa yang kita ragu-ragu tadi itu yang penting kita jalankan dan kita di sini ada namanya bengkel riset. Nah, bengkel konsultasi riset. Nah, ada konsultasi. Jadi, kalau masih bingung-bingung, masih bisa istilahnya kita meet expert begitu ya. Jadi, nanti bisa bertanya-tanya pada mentor. Nah, oke, kita akan lanjut. Nah, lanjut ke G, ke di sesi eh, untuk luring sebentar dulu ya. Kita akan pindah ke yang daring dulu. Ini ada dua pertanyaan. Mungkin dari Mbak Daniela dulu. Mbak Daniela, monggo silahkan bisa open mic. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mana ini? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, sampun. Monggo silahkan Mbak Daniela. Nggih, mohon izin ya, Bu. Saya belum bisa Sebentar. on cam dulu. Suaranya tidak ada ini. Monggo Mbak Daniela. Nggih, Oke. apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Mbak Daniela. Monggo silahkan memperkenalkan diri dulu. Nggih. Permisi, Bu. Nama saya Daniela Andrena. Saya perawat dari Bangsal Sadewa 5. Jadi, sebenarnya, Bu, saya kan masih perawat pelaksana biasa ya, Bu ya. Tapi sebenarnya tuh saya tuh emang tertarik terkait penelitian tuh udah lama banget. Cuman kemarin itu dapat informasi yang terkait penelitian-penelitian kan itu kan cuman dapat hibah itu pun kita cuman ikut join-join penelitian aja. Terus untuk saat ini tuh saya tuh sebenarnya tuh ada beberapa topik yang pengen saya teliti kalau seumpamanya saya bisa apa eh, maksudnya bisa mengajukan terkait topik tersebut, apakah saya itu bisa
ini ya, maksudnya dapat kesempatan untuk apa? Hibah. Ya, hibah. Terus apa? Prosedurnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Oke. Sudah, Mbak Daniela? Sampun, Bu. Oh, enggak. Terima kasih sekali Mbak Daniela. Nggih, Mbak Daniela ini sejak pop up kelas pertama sudah sangat aktif sekali ikut. Nggih, terima kasih. Emang semangat sekali untuk peneliti. Kemarin Alhamdulillah dari Prof. Ika juga ada kesempatan untuk siapa yang jadi peneliti ya. Semoga Mbak Daniela sudah dijawab. Nggih. Nggih. Oke, pertanyaannya tadi langsung mawon dari Mbak Kiki. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga dari akademik dari Dr. Norwesto. Nggih. Mbak dulu, monggo silakan. Selalu dibutuhkan, Bu. Segera dipublish berarti syarat prosedur gimana. Nah, eh, izin menjawab Mbak Daniela dari Sri Kandi 5 nggih. Maaf, Sadewa 5 ya Allah, Sri Kandi 5 beda jauh. Ini kalau tadi terkait saya punya beberapa topik loh. Ini malah tetangga loh. Ruangan sebelah. Oh iya. Iya. Ah, Mbak. Nah, jadi kalau tadi punya beberapa topik itu malah wow sekali. Akan kita coba istilahnya kan kalau kita ketika mau mengajukan itu nanti ada tim. Nah, ada tim. Karena karena saya bukan orang akademik. Nanti ada bosnya akademik di sini dari set. Nah, karena saya pernah menjadi reviewer dan pernah menjadi customer, jadi customernya akademik. Jadi di sana itu nanti kalau untuk RSA ini, istilahnya kan kita akan ada tim, kemudian ketua peneliti memang ada syarat khusus. Nah, ada khusus bukan berarti nanti kalau Anda bukan tidak masuk di dalam persyaratan sebagai kepala tim atau ketua tim peneliti, itu tidak bisa ikut meneliti kan. Tapi beliau-beliau ini adalah yang akan menjadi hitam di atas putih melakukan penelitiannya. Kemudian timnya akan masuk di sana. Tim masuk sana nanti akan tetap mengumpulkan CV, kemudian diskusinya bagaimana. Bahkan kalau tidak salah untuk presentasi ke reviewer itu wajib ketua tim ya. Tidak wajib ketuanya ya. Nah, jadi ketika Anda sedang dibantai, maaf, ketika sedang menjelaskan wah ini adalah penelitian yang penting, saya itu ingin menghasilkan sesuatu, terus ini akan berdampak seperti apa, itu nanti siapapun boleh dalam timnya. Nah, itu nanti kan yang akan menjadi pertimbangan dari reviewer RSA bahwa oh ini oke yang kita masuk ke dalam grant tersebut. Kalau tidak salah untuk yang dari informasi Dr. Nurwestu yang di pop up kelas sebelumnya, posisi saat ini kita sedang utamakan yang ada di dalam membernya adalah yang sedang studi ya biar lulus tepat waktu. Eh, Nah, stimulus. Nah, jadi nanti bisa mendekati teman-teman tersebut. Apakah mau join atau nanti ikut? Atau nanti ada bahkan mungkin kepala ruangnya yang oh ini PNS pegawai tetap atau P3K, Bu aku ikut penelitian ini yuk, ayo join. Aku punya data, aku punya topik. Nah, beliau nanti yang akan ikut membantu di sana dan membukakan jalan. Kenapa membukakan jalan? Karena sekali lagi, hibah penelitiannya RSA ini kita intinya adalah memotivasi dan mengencourage involvement teman-teman perawat. Jadi yang kalau di akademis junior researcher ini harus digandeng supaya nanti dia bisa join masuk terus akhirnya yang junior ini bisa jadi malah yang suatu saat akan menjadi prinsipal investigatornya yang utamanya itu nanti suatu saat akan jadi. Ini sama seperti keperawatan. Kita ngomong tentang keperawatan level jenjang karir mulai dari yang novice nggak bisa apa-apa wajar sekali. Terus nanti jadi beginner kalau Anda sudah 10 tahun di RSA mungkin sudah selanya saya. Loh, enggak. Nah, intinya adalah pengalaman-pengalaman itu akan shaping diri kalian mau jadi seperti apa gitu. Jadi memang harus dimulai dari kita nyantrik istilahnya. Jadi kita ngikut dengan yang lebih pengalaman, dibukakan jalan supaya kita suatu saat bisa jalan sendiri. Nah, ini
Itu masukan dari saya. Terus kalau prosedurnya seperti apa? Kalau dari informasi yang kemarin, sekarang posisi akhir tahun biasanya itu adalah deadline untuk presentasi hasil dari yang tahun 2025 ini mengerjakan. Setelah mereka clear, baru akan dibuka pembukaan lagi untuk yang anggaran hibah tahun depannya. Nah, di situ dipantengi saja. Nanti syarat-syaratnya apa, terus kapan deadline, timeline, waktu-waktunya, terus mulai maju. Nah, itu informasi yang dari saya. Dokter Nurwestu, nah, menambahkan, tadi ada yang tanya lagi, Bu. Jadi, bagaimana cara saya supaya bisa join ini? Idenya sudah banyak topiknya. Baik, terima kasih untuk tanya dan pertanyaannya. Untuk mendapatkan apa ya ini? Oh, baik, untuk hibah, hibah itu sebetulnya terbuka setiap tahun. Doakan juga tahun depan bisa programnya tetap berjalan, ya kan, dengan dana cukup. Nah, itu yang penting. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat ketentuannya. Itu akan kami publish setiap untuk penawar. Adapun kalau teman-teman ingin melihat atau mengetahui tentang ketentuannya itu bisa juga melihat yang tahun ini misalnya tanya kepada yang sudah mendapatkan hibah ataupun juga bisa nanti dilihat di apa ketentuannya yang sudah dipublish. Adapun nanti untuk ketentuannya tahun depan itu paling kalau ada tambahan atau apa cuma sedikit saja sih. Pada intinya ada teman-teman punya tadi yang pertama ide penelitian dan tentu saja ditulis. Ya kan syaratnya tadi katanya Mbak Kiki di awal itu ditulis, kemudian dibuat proposal, kemudian juga bersama teman-teman yang lain. Artinya menjadi tim begitu ya. Kemudian nanti diajukan. Karena kan nanti teman-teman akan melihat ada beberapa persyaratannya ya bisa dicicil lah dari sekarang misalnya untuk CV, kemudian apa portofolio dan sebagainya itu ada. Kemudian yang jelas kami harapkan tidak ada hutang. Artinya kalau yang kemarin sudah mengajukan, nah kalau mau mengajukan lagi diselesaikan dulu itu apa untuk penelitiannya. Mungkin itu tambahan dari saya diharapkan untuk apa partisipasi aktifnya. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih sekali Dr. Norwestu sudah menambahkan jawaban dari narasumber Mbak Kiki. Oke baik, ini sudah jam 2, tapi masih ada 3 malahan. 2 di chat, kemudian satu tadi. Oh nggak usah, besok lagi begitu ya. Oh tadi belum layar. Oke, di chat sudah ada 2. Mungkin dari Bu Kiki bisa langsung. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Dani, jadi tips and trick ketika kita sudah menemukan topik nih, tapi agar output maupun hasil penelitian yang dilakukan itu memuaskan dan membuat orang itu tertarik dengan hasil kita itu seperti apa? Monggo silakan. Kita tidak harus memuaskan semua orang. Nah, saya bantu jawab. Nggih. Nanti saya mohon bantuan tadi kayaknya yang bersemangat. Oh, sip sip ini pertanyaannya malah Bu Sinta ini sebenarnya. Saya sebenarnya berguru juga ini. Bagaimana supaya penelitian kita hasilnya itu memuaskan terus orang-orang jadi tertarik. Ingat teman, penelitian itu tidak harus hasilnya nanti sesuai hipotesa. Ketika ternyata kalau perawatan luka dengan madu hasilnya nanti kalau sesuai teorinya katanya akan lebih baik. Ternyata ini dikasih madu. Lah kok benyenyek ini? Nah, kenapa basah ini? Nah, ini penelitian-penelitian itu tidak harus sesuai hipotesa. Tapi ketika hasilnya nanti tidak sesuai harapan atau tidak sesuai hipotesa kita, kita harus flashback ke belakang. Apakah kira-kira ada yang salah? Apakah ada yang berbeda? Apakah saya ada yang miss ketika kalkulasi atau perhitungannya? Jadi kita cross check dulu ke belakang ketika hasilnya memang tidak sesuai hipotesa, tidak masalah. Terus memuaskan itu maksudnya apa ya? Nah, termasuk yang nanti dibantu Bu Cinta. Yang
kita itu memuaskan dan orang-orang tertarik. Orang tertarik ini juga akan ada hubungannya dengan topik riset itu tadi. Karena riset itu akan sesuai tren, sesuai yang saat ini sedang isunya banter gitu. Contoh, saya dulu ketika COVID, penelitian saya banyak sekali di sisi COVID, mulai dari mortalitasnya, terus ngecek albuminnya. Kalau albuminnya rendah, ternyata meninggal atau enggak sih, NLR dan lain sebagainya. Nah, paper itu kan kita publikasinya akhirnya tidak langsung ngos-ngosan nanti kalau langsung banyak dipublikasi. Satu dikerjakan. Oh, ini nanti yang tahun depannya lagi. Tapi ternyata trennya sudah hilang. Di 2022, 2023 terus kita mengumpulkan ini dulu ketika zaman COVID itu menarik. Tapi pemilihannya tidak kita publikasi waktu itu, dipublikasinya 2024 kemarin sudah hilang isunya. Itu jadi kurang menarik lagi. Ini masalah eh, penilaian kita menarik atau tidak menarik seperti itu. Em, ada sesi isu juga. Ada Bu Sinta, ada tambahan? Mboten nggih. Semoga itu cukup membantu karena saya pun bingung. Eh, tertarik pada hasil penelitian. Kita akan yang optimal, kita lakukan sesuai metodologi, hasilnya itu tidak harus apa kata orang. Yang penting adalah praktek kita dan tadi kita mau melakukan penelitian apa impactnya. Itu Mawar. Oke, baik. Terima kasih, Bu Kiki. Ya, pertanyaan selanjutnya sepertinya ini akademik saja. Oh, sudah sama ya? Atau saya bisa menjawab yang kemarin ya, Dr. Norwestu. Jadi ini saya sudah buka pengumumannya biasanya lewat mana? Ini adalah pengumumannya biasanya di publish di Simaster maupun nanti lewat jabat struktural. Nah, mungkin untuk yang tahun depan karena kita sudah punya ada info SDM maupun RSA Connect nanti akan di-sharekan di sana. Kemudian terkait dengan biasanya dipublish berapa sebelum deadline. Ini pengalaman kemarin itu terakhir itu 24 Januari, pengumuman awal sepertinya di Desember nggih dokter nggih. Jadi 1 bulanan dan nanti biasanya itu tadi. Kalau istilahnya kok belum pada ngumpul, nah ini biasanya akan ada perpanjangan. Jadi teman-teman masih dalam tanda kutip ada spare tuh. Cuma kalau sudah ada topik nih, nah ini akan lebih baik dari sekarang mumpung programnya ini juga masih berjalan terus sampai April 2026. Nah, nanti teman-teman yang istilahnya sudah punya topik nih akan lebih baik kalau mulai nggarap nulisnya itu mulai dari sekarang sehingga masih ada spare November, Desember, Januari. Nah, 3 bulan ini adalah waktu yang sangat cukup untuk menyusun proposalnya. Begitu. Oke, mungkin itu untuk Mbak Nesti mungkin eh Behance atau mau sedikit aja, oh sedikit aja. Oke. Nggih, begitu nggih. Begitu nggih Mbak Santi. Nanti akan kita share-sharekan nggih. Oh, ternyata tetap berlanjut ya ini. Kalau ini berdasarkan pengalaman, kendala yang sering ditemui kalau penelitian klinis. Satu, keuangan. Oh, enggak. Karena kita tetap harus mempertimbangkan kalau terkait penelitian klinis. Kalau ternyata itu adalah riset sekunder, yang artinya kita ngambil data, kita mungkin dari sisi keuangan itu tidak terlalu mempengaruhi. Tapi kalau kita riset klinis yang ada intervensi atau ternyata ada berhubungan dengan pasien atau responden adalah yang eh, customer kita itu nanti juga akan berbeda. Jadi satu ada funding kita pertimbangkan. Kemudian kendala lainnya adalah karena klinis artinya kita ke lapangan, kita harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan bias atau ketika pengambilan data. Pengambilan data ini yang sering akhirnya jadi problem ketika tidak segera selesai atau ternyata kok pas sih, kok enggak pas. Itu juga mm, bisa jadi kendala. Tips mengatasinya dari awal kita sudah mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul ketika kita melakukan penelitian klinis tersebut. Jadi ketika pro cons-nya ternyata lebih banyak cons,
nggak perlu ganti judul ya. Nah, ini pengalaman Mbak Nesti ya, ganti 3 kali. Saya tahu Mbak Nesti. Nah, di sana jadi istilahnya kita harus ada pertimbangan-pertimbangan itu sebelum melakukan penelitian. Oke, semoga bisa menjawab karena waktu saya dilirik Mbak Ye. Silakan. Ya, terima kasih sekali Mbak Kiki dan teman-teman sekalian sudah sangat aktif untuk kelas kali ini dan saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Dari pertanyaan itu kemudian bisa jadi inovasi walaupun itu inovasi untuk meneliti teman-teman. Jadi untuk membangkitkan semangat kita untuk meneliti. Nah, jadi kita sebenarnya masih ada namanya adalah bengkel riset. Jadi yang mana sebenarnya masih ada 2 jam waktu untuk konsultasi langsung secara luring dengan expert. Untuk ini expertnya ada Bu Sinta, ada Bu Kiki. Nanti monggo teman-teman bisa mengisi link terkait dengan konsultasi. Jadi kemarin sudah di-sharekan juga di info SDM. Jadi untuk yang pop up kelas untuk yang besok Kamis adalah materinya terkait dengan etik. Namun ketika teman-teman mau membahas terkait dengan topik, terkait dengan materi-materi yang sebelumnya, monggo silahkan bisa mengisi di konsultasi riset begitu sehingga waktunya akan lebih luas dan bisa jadi 1 orang 1 jam. Kalau sekarang kan 1 jam bareng-bareng ada sesi materi sehingga mungkin tidak istilahnya waktunya terbatas begitu. Oke, mungkin dari saya teman-teman Bapak Ibu sekalian baik yang 501 maupun di daring, terima kasih sekali atas kehadirannya, atas partisipasinya. Saya yakin ini sangat bermanfaat dan semoga ini menimbulkan tadi harapannya kita adalah Civitas Hospitalia yang bisa mengembangkan inovasi-inovasi mulai dari satu pertanyaan. Kira-kira satu pertanyaan klinis yang teman-teman istilahnya hadapi, masalah yang dihadapi apa, tanyakan dan lakukan penelitian sehingga itu menjadi bermakna begitu. Demikian dari saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua. Selamat siang.